warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa SMTV dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan hari ini saya Bibit Nurvina kembali menjumpai Anda dalam program Bale Sawala. Seperti yang kita ketahui pemirsa SMTV, kita sering mendengar istilah bea cukai. Nah, kalau berbicara mengenai bea cukai, ini bea cukai di wilayah Provinsi Jawa Barat ini bekerja sama dengan pemerintah daerah serta aparat penegak hukum saat ini sedang gencar melakukan sosialisasi dan juga edukasi mengenai ketentuan di bidang cukai, kemudian juga manfaat dari dana bagi hasil cukai tembakau, kemudian juga berbagai kegiatan sosialisasi lainnya terkait dengan gempur rokok ilegal. Dan ini merupakan kerjasama pemirsa SMTV dari SMTV Sumedang dengan Diskominfo Sanditi Kabupaten Sumedang. Berbicara mengenai itu, sudah hadir dua orang narasumber yang ada di studio SMTV saat ini. Kita akan sapa terlebih dahulu. Sudah ada Pak Yudi Irawan. Beliau adalah Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Bandung. Pak Yudi, bagaimana kabarnya? Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Terima kasih nih jauh-jauh dari Bandung ya Pak, sudah menyempatkan hadir untuk di studio SMTV hari ini menyapa pemirsa tentunya. Dan selain Pak Yudi dari kantor Bea Cukai Bandung, pemirsa sudah hadir juga, ini tidak asing karena beliau juga asli orang Sumedang, merupakan wakil rakyat yang duduk di lembaga parlemen DPRD Kabupaten Sumedang. Ada anggota DPRD Pak Haji Didi Kurdi Salkasaputra. Pak Haji, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, ini luar biasa dua orang narasumber saya di tengah-tengah kesibukannya menyempatkan hadir. Tentunya kita akan membahas mengenai sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan juga gempur rokok ilegal. Nah, sebelum ke Pak Haji Didi, kita ke Pak Yudi terlebih dahulu. Pak Yudi, sebelum nanti kita membahas cukai, BHCT dan lainnya, ini kita ingin mengetahui dulu untuk juga bagian edukasi kepada warga masyarakat Sumedang khususnya. Ini bea cukai itu apa sih Pak sebetulnya, tupoksinya atau peran sertanya? Memang ini kan sering disebut Pak, terutama ini punya peranan penting dalam APBN juga. Salah satu sektor penerimaan negara itu paling banyak dari bea cukai. Boleh tahu nih Pak secara jelasnya seperti apa? Ya, makasih Bu Bibit, izin Pak Didi. Bea cukai itu adalah salah satu instansi di bawah Kementerian Keuangan Bu Bibit. Jadi Kementerian Keuangan itu ada beberapa instansi, salah satu bea cukai. Nah, bea cukai ini mempunyai tupoksi, ada 4 tupoksi kita. Ya. Yang pertama itu adalah sebagai revenue collector. Nah, di mana kita ini mengumpulkan dan memungut secara maksimal penerimaan negara di bidang bea masuk, bea keluar, dan cukai. Kemudian kita juga sebagai community protector. Nah, kita di sini mengamankan masyarakat dari barang-barang dari luar yang berdampak negatif atau berbahaya bagi masyarakat. Kemudian juga sebagai trade facilitator, nah, kita memfasilitasi perdagangan, baik perdagangan impor maupun ekspor. Nah, kemudian kita juga sebagai industrial assistant. Nah, di sini kita membantu industri dalam negeri untuk mendapatkan persaingan yang sehat apabila ada produk-produk dari luar negeri yang datang ke Indonesia. Iya, luar biasa. Jadi ada 4 fungsi utama ya Pak ya, betul, bea cukai ini. Jadi tidak hanya mengurus soal cukai yang akan kita bahas hari ini, tapi memang ruang lingkupnya lebih luas. Itu kalau dari tupoksi bea cukai. Nah, kalau berbicara mengenai tupoksi nih pemirsa SMTV, di sini juga hadir wakil rakyat dari DPRD Kabupaten Sumedang. Ini tupoksinya juga tidak terlepas dari 3 fungsi pokok ya, fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Tentunya ini akan kita kaitkan dengan yang kita bahas hari ini, yaitu ketentuan di bidang cukai. Mungkin mau menyampaikan nih Pak Yudi nih, untuk cukai sendiri nih Pak Yudi, apa nih yang biar pemirsa juga semakin lebih jelas yang dimaksud dengan cukai itu apa? Kenapa harus ada barang kena cukai begitu Pak? Oke. Jadi ini ada 2 ya, bea dan cukai. Bea dan cukai. Bea itu berarti hubungan dengan kepabeanan. Dimana kita itu mengawasi lalu lintas barang, keluar masuk barang yang menuju ke Indonesia ya, atau ke daerah pabean. Nah, di situ nanti kita pungut bea masuk, bea keluar, dan ada cukainya juga di situ untuk yang barang-barang kena cukai yang dari luar negeri. Nah, untuk cukai tersendiri itu ada kita juga ada undang-undang tersendiri ya, Undang-Undang Cukai nomor 39 tahun 2007. Nah, di situ cukai adalah pungutan negara yang
dipungut terhadap barang-barang yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu. Ya. Nah, sifat dan karakteristik ini ada 4 ya, Bu. Ada 4. Yang pertama itu konsumsinya tuh harus dibatasi. Ya. Kemudian barang itu mempunyai dampak negatif ya untuk masyarakat dan lingkungan hidup. Ya. Yang ketiga barang itu harus kita kenakan cukai demi keadilan. Ya. Kemudian yang keempat, di situ kita juga barang-barang itu juga atau barang-barang tanpa cukai yang ilegal terus kita awasi. Iya, itu harus diawasi ya barang kena cukai karena memang untuk menimbulkan atau mengurangi dampak negatif tadi ya Pak ya, karena menimbulkan dampak negatif sehingga penggunanya harus dibatasi. Berbicara mengenai pengawasan langsung ke Pak Haji Didi. Pak Haji Didi, ini kan soal tupoksi pengawasan ini bagian dari tupoksi DPRD kaitan dengan cukai. Kalau DPRD kan tidak terlepas dari yang tadi ya Pak Haji, tidak ada 3 fungsi legislasi. Kalau aturan secara regulasi mungkin sudah ada dari jelas ya, dari tadi disampaikan. Kemudian juga untuk fungsi anggarannya ini kan ada DBH-CHT Pak Haji, dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Nah, seperti apa nih yang kaitan dalam kacamata sudut pandang DPRD kaitan dengan DBH-CHT ini, khusus di bidang cukai? Baik, terima kasih. Berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi DPRD mengenai DBH-CHT, saya kira lebih cenderung di 2 hal. Di 2 hal. Yang pertama di penganggaran, kedua di pengawasan. Tetapi bobotnya lebih di pengawasannya. Sementara regulasi, saya kira regulasi sudah diatur oleh Kemenku dengan permennya dan turunannya tentu saja, juklak-juknisnya berkaitan dengan DBH-CHT itu. Tetapi yang paling pokok hari ini Permenku 2015 tahun 2021 ya, mengenai penggunaan DBH-CHT oleh kabupaten kota yang 2022-2023 lebih cenderung Permenku itu mengatur tentang rincian alokasinya saja, rincian alokasi per provinsi, kabupaten, kota, kira-kira dapat hitung berapa dari DBH itu masing-masing kabupaten kotanya. Untuk Sumedang lumayan cukup besar Pak Haji. Saya kira tahun DBH-CHT kemarin turun ya, tahun 2022 itu cuman 19. Sekarang 2023 itu 24 kalau nggak salah. Cuman kita masih punya ada anggaran yang silpa yang bisa digunakan lagi. Digunakan kembali. Sehingga tahun ini, tahun 2023 itu menjadi 32 miliar. 32 Jadi miliar. 24 yang murni ya, dan sisanya rinciannya dari DBH rinciannya yang 8 miliarnya. Kemudian yang 8 miliaran itu adalah silpa akumulasi dari tahun 2019 saya kira. Ada beberapa yang terakumulasi, dan itu silpa itu tidak bisa digunakan untuk yang lain. Beda dengan anggaran yang dari dana-dana lain, misalnya DAU gitu kan, atau ada DAK juga, tapi DAK itu setelah jadi silpa nanti di penggunaannya di daerah itu relatif longgar. Tapi kalau DBH-CHT silpa itu nggak bisa digunakan untuk yang lain, walaupun untuk infrastruktur atau itu, tapi tetap untuk menunjang pada program aturan DBH. Pak Yudi, kalau melihat tadi yang disampaikan Pak Haji Didi, kalau DBH-CHT itu nggak bisa digunakan buat yang lain-lain, itu memang pemanfaatan dananya memang khusus, alokasinya untuk apa saja Pak Yudi ini untuk khusus DBH-CHT? Ya, ini ya Bu Pit ya, jadi kita lihat dulu cukai itu dari mana asalnya. Ya, cukai itu kan dari masyarakat, itu kembali ke masyarakat. Cukai itu dipungut, kita contoh, salah satunya ada rokok ya. Rokok itu ada cukainya. Nah, cukai ini kan disetorkan ke APBN. Nah, APBN itu salah satunya ada dana bagi hasil ke daerah ya. Nah, khusus cukai itu ada namanya DBH-CHT. Nah, DBH-CHT ini sudah diatur secara rinci ya, khusus yang tadi disampaikan oleh Pak Haji Didi di PMK 215 tahun 2021. Di mana disitu alokasinya sudah ada ditetapkan. Yang pertama itu
40% itu untuk kesehatan. 40%. Ya. Kemudian 50% itu untuk kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir itu 10% untuk penegakan hukum. Yeah. Nah, betul tadi untuk yang Sumedang ini ya, kalau di Jawa Barat ini mendapat alokasi DBHCHT itu sebesar 609 miliar satu Jawa Barat. Se-Jawa Barat. Ya, tapi untuk Sumedang di Bandung Raya ini paling besar. Paling besar, Sumedang. Ini plus silpanya itu 32 miliar. Oke, Pak Haji, itu kata Pak Yudi yang disampaikan, ini Sumedang tuh cukup besar, berarti potensinya banyak, dan ini kan alokasinya 50% untuk kesejahteraan masyarakat. Sejauh ini implementasi di lapangan nih sesuai tupoksi pengawasan dari Pak Haji, sudahkah sesuai dengan porsinya? Yang kesejahteraan masyarakat itu terbagi-bagi lagi lah kan gitu. Termasuk ada yang untuk BLT. BLT itu masuknya ke buruh tani atau petani lah gitu. Petani dan buruh tani di bidang usaha tembakau kan gitu, sehingga mereka memperoleh BLT dari DBHCHT itu. Kemarin kita memang bukan punya masalah, belum terpenuhi gitu Pak. Jadi barangkali ya. Itu Pak Haji untuk yang BLT itu dititip di mana? Dinas apa? Dinas SKPD? Sosial. Oh, di Dinas Sosial. Ya. Tapi itu kendalanya apa Pak? Yang memang kendalanya jumlah petani kan, jumlah petani tembakonya kemarin sekitar 5.000-an lah, 5.000 rumah tangga kan. 5.000 rumah tangga. Sementara hitung angka untuk BLT itu kurang lebih hampir 5 miliar ya, hampir 5 miliar hanya di dinas sosial itu, Dinas Sosial itu hanya untuk 2.400 KK lebih. Oh, masih setengahnya. Ya, jadi setengahnya gitu. Kurang, setengahnya. Memang kita juga menyarankan waktu itu, satu, selektifnya betul-betul sebagai petani tembakau atau buruh tani kan gitu, buruh tani atau petani. Yang pasti petani. Kalau buruh tani memang kadang-kadang buruh tani itu buruhnya bukan hanya untuk usaha tembakau, tapi juga untuk usaha tani yang lain, sayuran, padi dan lain-lain. Tapi kalau petani tembakau kan otomatis dia akan itu termasuk petani yang kecil-kecil kan, bukan yang gede-gede. Jadi kalau hitungannya tegakan batang gitu kan, kira-kira yang paling banyak juga 200 atau sampai 500 batang. Pemirsa SMTV sedikit mengutip tadi yang disampaikan Pak Haji, ini luar biasa karena tupoksi dari DBHCHT ini alokasinya 50% untuk kesejahteraan rakyat. Ada beberapa tadi yang disampaikan kendala di lapangan ketika dana yang cukup besar. Ada beberapa kendala tadi selain jumlah buruh petani ini, kalau melihat dikembalikan ke karakteristik yang ada di Kabupaten Sumedang ya Pak Haji, karena bukan berupa pabrik yang besar. Nah, sesaat lagi pemirsa ada kendala apa, dan ini juga harus menjadi tantangan dan juga solusi bersama. Sesaat lagi, jangan kemana-mana, masih di sosialisasi ketentuan di bidang cukai manfaat DBHCHT di SMTV Yeces Bisa. Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di sini. Tentunya kita masih membahas mengenai sosialisasi dan juga edukasi ketentuan di bidang cukai dan manfaat dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Tentunya di studio masih ada Pak Yudi dari Kantor Bea Cukai Bandung, kemudian Pak Haji Didi dari DPRD Kabupaten Sumedang. Tadi sedikit mengutip juga sesaat sebelum jeda yang disampaikan oleh Pak Yudi kaitan dengan alokasi atau pemanfaatan DBHCHT. Ini luar biasa, ada 40% untuk kesehatan, 50% untuk kesejahteraan masyarakat, dan 10%-nya untuk penegakan hukum. Nah, ini langsung dikaitkan dengan dari sisi fungsi pengawasan nih Pak Haji Didi tadi langsung ke lapangan, dan ternyata memang dari dana yang cukup besar ini daya serapnya masih rendah karena masih ada kendala begitu. Nah, ini Pak Haji kalau melihat DBHCHT di Sumedang ini kan lumayan cukup besar, sementara karakteristiknya jika dibandingkan dengan wilayah
provinsi yang lain, ini kan berbeda. Kulturnya Sumedang itu bukan pabrik rokok yang besar, tetapi lebih ke industri rumahan begitu ya. Kayak tadi yang disampaikan Pak Haji, ada petani-petani. Nah, ini apakah untuk kesejahteraan masyarakat ini hanya diperuntukkan untuk para petani, buruh tani tembakau saja atau bagaimana Pak Haji? Saya kira pertama juga yang untuk kesejahteraan itu bukan hanya yang langsung dinikmati langsung, tetapi ada beberapa bagian yang penunjang berkaitan dengan peningkatan produksi, kemudian kualitas produksi, kemudian akses produksi, artinya infrastruktur. Ada juga yang untuk pembuatan jalan yang menuju ke daerah-daerah produksi tembakau kan gitu. Jadi kalau tadi ada BLT bukan sebetulnya bukan penyerapannya rendah, bahkan kalau BLT itu habis kurang kan gitu. Sebetulnya kurang, cuma di pagunya kan sudah yang 50% itu dibagi-bagi lagi kan. 50% itu terdiri dari sekian persennya, 60%-nya misalnya untuk 40% atau mungkin yang untuk BLT-nya. Kemudian ada untuk infrastruktur. Untuk infrastruktur itu ada jalan. Kemudian ada untuk sarana produksi. Sarana produksi itu misalnya ada obat-obatan juga yang dibeli dan dibagikan kepada kelompok-kelompok tani tembakau. Kemudian ada sarana-sarana produksi lainnya seperti ya semacam misalnya hand sprayer atau yang lain-lain, itu dinas pertanian yang alokasi anggarannya yang itu, sehingga kalau yang BLT itu saya pikir memang kurang sebetulnya. Cuman masalahnya pagunya sudah diatur kan gitu. Pagunya memang sudah Menku itu sudah atur pagunya juga, sehingga angkanya itu kira-kira sekitar 5 miliaran lah kebagiannya. Yang 5 miliar itu hanya untuk 2.450 rumah tangga. Siap. Pak Yudi, ini kalau melihat yang disampaikan Pak Haji Didi ini di Kabupaten Sumedang kan tadi juga kata Bapak memang Bandung Raya ini paling besar ya Kabupaten Sumedang. Nah, ini kalau melihat ini Pak, untuk yang ketentuan atau manfaat dari DBHCHT ini sejauh pandangan Bapak nih, karena Bapak mungkin sejauh barat nih tahu ya Pak, se Bandung Raya. Apa nih Pak yang potensi di Kabupaten Sumedang selain DBHCHT ini yang memang ada tantangan lain Pak di Kabupaten Sumedang yang muncul begitu? Kalau kita lihat alokasi ya, tadi dikatakan ya. Jadi di alokasi DBHCHT ini itu menganut prinsip fleksibilitas. Oh, fleksibilitas, iya. Jadi 40 untuk kesehatan itu tidak bisa diganggu gugat. Ya. Untuk yang 50% kesejahteraan masyarakat dan penegakan hukum itu apabila kegiatan semuanya sudah dilaksanakan dan masih ada sisa dana, itu bisa dialihkan ke kesehatan. Kemudian untuk penegakan hukum, nah ini tidak bisa ditambah. Jadi penegakan hukum itu hanya bisa 10%. 10% kalau misalnya semua kegiatan sudah dilaksanakan, masih ada sisa, bisa dialihkan ke Kesmas ataupun ke kesehatan. Nah, tadi untuk kesehatan masyarakat itu yang pokok-pokoknya itu ada beberapa. Yang pertama itu adalah peningkatan kualitas bahan baku dari tembakau, karena Sumedang ini kan penghasil tembakau. Nah, itu bisa untuk meningkatkan kualitas tembakonya gitu. Kemudian untuk pembinaan industri hasil tembakau. Di sini kan banyak pabrik-pabrik TIS ya. Tembakau iris. Tembakau iris, betul. Digunakan juga untuk pembinaan industri dari TIS itu sendiri. Iya, dan ini Pak yang menarik juga yang menjadi penasaran pemirsa ini tentunya. Ini alokasinya 40% untuk kesehatan, sementara dari cukai itu kan rokok. Rokok itu kan sering banyak nih Pak di sampul-sampulnya merokok itu merusak kesehatan. Nah, di sini tuh kesehatannya tuh yang mana? Kali di situ ada di sampulnya merusak kesehatan, mengganggu kesehatan, tetapi alokasinya justru untuk kesehatan begitu. Ya. Nah, ini boleh dijelaskan. Betul, rokok itu kan sudah jelas ya itu sangat berbahaya buat kesehatan. Rokok itu sangat berbahaya. Nah, tapi di masyarakat ini dari zaman baheula istilahnya, dari dulu nenek moyang kita sudah kenal dengan kretek, ya kan? Iya, kretek. Jadi ada yang pro dan kontra. Nah, pemerintah di sini hadir, ya kan? Makanya dari undang-undang cukai itu menganut prinsip bahwa
barang ini harus dikendalikan konsumsinya. Ya. Kemudian untuk rasa keadilan, karena ada yang tidak merokok, ada yang merokok, maka yang merokok itu dikenakan cukai. Nah, karena ini merusak kesehatan, rokok ini, alokasi DBHC itu 40% untuk kesehatan. Ya, untuk mengatasi dampak negatif dari merokok itu. Dan 40% tidak bisa digugat, makanya yang ini diutamakan yang 40%. Yeah. Kalau Pak Haji gimana nih Pak Haji implementasinya di Kabupaten Sumedang untuk yang 40% ini? Karena pada dasarnya kan kebijakan DBHCHT ini untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan dari rokok tadi. Ya, itu kan termasuk rumah sakit dapat, rumah sakit juga dapat untuk infrastruktur sarana gitu, Yeah. sarana rumah sakit. Misalnya gitu, poli jantung itu sebetulnya kemarin pernah dapat juga, nggak tahu yang tahun ini dapatnya apa gitu kan. Sebut saja lah rokok itu cenderung mengancam kesehatan jantung gitu kan. Sehingga di rumah sakit ada poli jantung. Di rumah sakit poli jantung. Jadi poli jantung itu bisa mengajukan kebutuhan anggaran sarananya dari DBHCHT kan gitu. Begitu. Dan itu dapat, rumah sakit dapat, cuman penggunaannya kebutuhannya sesuai penggunaannya sesuai dengan kebutuhan yang ada di rumah sakit dan termasuk jumlah pagu yang diberikan dari DBHCHT, tim koordinasi DBHCHT ke rumah sakit, anggarannya berapa misalnya, cukupnya untuk apa kan gitu, antara lain seperti itu. Kemudian ada juga untuk misalnya perbaikan puskesmas untuk pelayanan kan gitu. Nah, sementara kita memang pernah komentar kan gitu, karena ada beberapa antara lain di tahun yang lalu, misalnya perbaikan puskesmas Cimalaka kan gitu misalnya. Padahal di Cimalaka kan produksi tembakau itu hampir sudah tidak ada lagi. Tidak ada, justru dulu yang ada banyaknya daerah Sukasari. Dulu kemudian ada juga di Ciberem Kulon kan gitu di atas. Tapi kan akhir-akhir ini sudah tidak lagi. Yang jadi masalah bukan itu. Apa Pak Haji? Orang sakit kan nggak cuma di daerah Sukasari. Tidak Jadi yang merokok juga banyak. Mungkin akibat rokok itu tadi misalnya yang kena akibat rokok itu di daerah Tanjung Kerta sebut saja. Di Tanjung Kerta. Tanjung Kertanya mana? Misalnya Tanjung Kertanya Cipanas sudah mampir. Kan daripada ke puskesmas yang Sukamantri kan lebih jauh, lebih dekat ke Cimalaka. Puskesmas Cimalaka. Artinya kita bisa pahami kenapa sih tadi ada fleksibilitas tadi ya. Rehabilitasi puskesmas Cimalaka itu memperoleh anggaran dari DBHCHT gitu kan. Nah, memang di Cimalakanya sendiri tidak ada pabrik rokoknya. Tembakau itu minim kan gitu. Ya, tapi itu ada fleksibilitas sehingga tetap 40% untuk alokasi kesehatan. Termasuk mungkin gini, mungkin karena penduduk Cimalaka itu penduduk yang lumayan padat kan, lumayan tinggi jumlah penduduknya. Sebagiannya laki-laki, sebagiannya perempuan, tapi perempuan juga ada yang merokok kan gitu. Jadi merokok mengakibatkan macam-macam kan, ada kanker jantung, ada apa kan, bisa saja memang akibat rokok itu perokok yang di Cimalaka baik yang aktif maupun yang pasif kena serangan jantung akibat merokok misalnya, atau ada penyakit lain walaupun tidak ada produksi rokok, ya silakan puskesmas Cimalaka dibangun dari DBHCHT. Siap. Ini tadi sudah dibahas ya pemirsa SMTV. Yang pertama manfaat atau alokasi penganggaran dari DBHCHT tadi 40% untuk kesehatan sudah dibahas Pak Yudi, kemudian Pak Haji Didi, kemudian juga yang 50% untuk kesejahteraan masyarakat sudah dibahas. Nah, ini tinggal 10%-nya untuk penegakan hukum. Ini penegakan hukum kan penting untuk pemberantasan BKC ilegal ya Pak, barang dan cukai. Boleh nih Pak Yudi, apa saja nih Pak yang untuk di yang 10% penegak hukum ini? Jadi program untuk Gakum ini kita dari 10% itu Ibu ya. 10% itu 10% itu untuk koordinasi. Koordinasi, Pak. Kemudian yang 40% itu untuk kegiatan sosialisasi. Ya, kemudian yang terakhir itu 50%-nya untuk operasi bersama. Ya.
Jadi itu yang kita lakukan dengan kolaborasi dengan pemerintah daerah Sumedang ya. Untuk sosialisasi kita sudah melaksanakan sekitar 9 kali kegiatan. 9 kali kegiatan. Kegiatan dengan audiensi yang berbeda-beda. Iya, salah satunya mungkin hari ini juga ya Pak ya. Mungkin hari lewat ini. talk show di SMTV. Betul. Atau nanti di radio atau ada tatap muka langsung. Iya. Ada salah satu kemarin yang paling besar itu kita mengadakan dari Pemda Sumedang mengadakan pentas seni ya dengan mengundang Doel Sumbang. Iya, betul. Itu lebih bisa merangkul ke hati masyarakat. Ya, jadi edukasi mengenai ketentuan di bidang cukai ini juga tersampaikan. Betul. Terutama yang gempur rokok ilegal. Ini karena memang banyak ya Pak. Ini kaitan dengan penegakan hukum. Ini seperti apa Pak kondisi di lapangan yang temuan Bea Cukai ini sejauh ini? Jadi kalau kami dari Bea Cukai untuk operasi pasar dengan Kabupaten Sumedang ini kita sudah menindak 569 batang. Selama kapan Pak itu? Selama satu tahun ini sampai dengan hari ini. Gitu. Tetapi kalau dari Bea Cukai sendiri di Bandung Raya ini di 5 kabupaten kota ini kita sudah menegah sekitar 19.811.515 batang. Wah, luar biasa. Itu kalau diuangkan berapa Pak? Lumayan nominal, cukup besar. Kalau kita perkirakan satu batang itu untuk tarif SKM Rp1.000 saja itu nilai cukainya udah 19 miliar. 19 miliar, luar biasa. Dana yang cukup besar dan itu hasil operasi pasar selama 1 tahun ini. Nah, pemirsa SMTV akan kita ketahui nih sejauh ini bagaimana juga tadi yang disampaikan lebih lanjutnya mengenai hasil temuan di lapangan khusus untuk di Kabupaten Sumedang, peredaran rokok ilegal di Kabupaten Sumedang. Bagaimana sih kondisinya saat ini? Saat lagi ya, jangan kemana-mana. Masih di Balai Sawala SMTV ECS Pisat. Pemirsa SMTV, terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di sini. Tentunya masih di Balai Sawala, masih ada Pak Yudi dari kantor Bea Cukai Bandung dan Pak Haji Didi Kurni dari DPRD Kabupaten Sumedang. Nah, tadi sesaat sebelum jeda kita membahas bagaimana penegakan hukum tadi yang 10% alokasi dari DBH-CHT untuk penegakan hukum, ada 10%-nya untuk koordinasi, kemudian 40%-nya sosialisasi dan 50%-nya untuk koperasi bersama. Nah, ini tadi yang disampaikan Pak Yudi lumayan cukup besar ini angkanya. Ini dari banyaknya temuan di lapangan itu yang ditemukan tuh memang rokok ilegal semua, Pak. Betul. Yang ada ciri-ciri tertentu Pak yang khusus. Jadi yang kita temukan di lapangan itu ya, kalau yang kerjasama dengan Satpol PP Kabupaten Sumedang ini kita operasi pasar di lapangan. Tapi kebanyakan yang kita dapat itu adalah dari pengiriman secara lewat ekspedisi. Oh, ya, distribusinya. Betul, karena di Jawa Barat ini kan tidak banyak untuk menghasilkan rokok ya. Kebanyakan industri rokok itu Jawa Tengah, Jawa Timur, ya terutama Madura yang dikirim ke sini. Ya, jadi kemasannya sudah dalam bentuk packing yang bagus, betul. Nah, Pak. kita kerjasama dengan ekspedisi juga, kemudian juga kerjasama dengan teman-teman juga di daerah di Bea Cukai yang mengawasi daerah penghasil rokok itu juga ngasih informasi ke kita. Jadi kita sebelum beredar di masyarakat udah kita cegat dulu distribusinya. Itu semua yang banyak. Dan semuanya itu tanpa pita cukai. Tanpa pita cukai. Tanpa pita cukai. Pak Haji, ini kalau di Sumedang kan yang di Sukasari itu bukan ini, kebanyakan yang tis itu ya, tembakau iris itu. Bagaimana nih ininya Pak Haji untuk saat ini nih perkembangan di Sumedang? Saya kira kalau tembakau kita itu terkendali ya, terkontrol ya, karena model produksinya seperti itu. Kemudian mungkin hitungannya seperti apa ya kalau yang itu. Nah, sementara hasil operasi dari teman-teman dari Pemda, khususnya Satpol PP dan mitra kerjanya, itu menemukan banyak jenis. Banyak jenis, ada yang jenisnya, ada yang mereknya gitu kan. Di bungkusnya ada mereknya. Kalaupun di rokoknya tidak ada logonya kan gitu. Tidak ada mereknya kan gitu. Di bungkusnya. Ya itu kata Pak Yudi tadi, bukan kita yang produksi. Produksinya Jawa Timur, Jawa Tengah.
kebanyakan kan memang Jawa Timur. Kalau berarti Jawa bisa Timur, dibilang Sumedang ini menjadi salah satu sasaran ya Pak ya? Sasaran. Dan untuk mereka pangsa bukan pasar. hanya ke Sumedang. Mereka itu bukan hanya ke Sumedang, bahkan mereka itu ada produsen rokok yang pengirimannya tertentu saja kan gitu. Kalau misalnya ke Kalimantannya juga tidak disebar kayak rokok-rokok umum yang biasa kita dapati di toko-toko itu disebar ke setiap itu. Dia hanya ke daerah-daerah tertentunya saja kan gitu. Nah, kemudian kenapa itu laku merajalela? Kadang-kadang masyarakat kan yang cukup murah ya biasanya. penting ngarokok lah Nah, gitu. jadi Nu jangan penting sampai ngebul, asal gitu. ngebul. Nu penting ngebul kan gitu. Iya. Tapi harganya murah. Kenapa murah? Karena memang tidak ada cukainya, tidak kena cukai antara lain. Iya. Cukai kan lumayan kan? Berapa? Betul. 100% ya? Rp1.000 per batang. Rp1.000. Pak Yudi, ini per bisa batang. disampaikan untuk warga masyarakat nih. Kalau masyarakat yang disampaikan Pak Haji Didi kan kalau ini mah sama-sama rokok lah, sama-sama ngebul begitu. Ini ngapain juga saya harus beli, kalau ada yang murah ngapain saya beli yang mahal. Nah, ini mungkin bisa mematahkan itu Pak Haji. Ya. Jadi tadi kita sampaikan dulu yang rokok ilegal Bu ya. Jenis-jenis itu ada 5 sebenarnya. Ada 5, betul. Yang pertama yang paling banyak beredar di masyarakat itu adalah yang polos tanpa pita cukai. Tanpa pita Ya. cukai. Kemudian yang kedua itu dia memakai pita cukai palsu. Ya, karena pita cukai ini kan seperti uang sama. Jadi bisa digunakan kembali. Ya, bisa digunakan kembali ya. Terus itu yang nanti ada yang ketiga itu pita cukai bekas. Jadi ada masyarakat yang istilahnya di pita cukainya dilepas kemudian ditukar lagi dengan rokok. Nah, itu dilekati lagi. Iya. Ya, itu pita cukai bekas. Kemudian ada yang salah peruntukan. Jadi harusnya tadi pita cukainya buat tembakau dilekati ke rokok. Iya, karena itu beda peruntukannya. Ya, tadi. beda juga itu tarifnya karena lebih Tarifnya murah. beda, Ya. iya, Kemudian betul. ada juga yang misalnya pabrik A punya pita cukai ini dilekati oleh pabrik B. Oh, Nah, itu akan berbeda ya Pak Ya, untuk setiap pabriknya itu untuk pita cukai. Ada personifikasinya. Jadi ada kode-kode perusahaannya di situ. Iya. Nah, terkait rokok ilegal ini, rokok yang legal aja sudah tidak sehat. Apalagi yang rokok ilegal. Kenapa? Karena kan rokok yang legal itu pabriknya ada, dikontrol, diawasi oleh bea cukai, oleh Pemda, Betul. dari dinas kesehatan, mungkin dari dinas tenaga kerja. Jadi gitu kan. ada kandungannya tuh jelas ya Pak ya. Betul ya. Terus produknya juga harus diuji lab terlebih dahulu. Nah, jadi kelihatan kandungan nikotin sama tarnya. Tapi yang rokok ilegal walau-walau untuk tidak Itu ternyata ya pemirsa SMTV salah satu jawaban langsung disampaikan oleh Pak Yudi bahwa yang tadi biasa disampaikan Pak, paradigma di masyarakat yang penting ini saya bisa ngerokok, ngebul, ngapain kalau ada yang murah, kenapa saya beli yang mahal? Nah, itu salah satunya. Kenapa kita, kalaupun untuk Anda yang belum bisa berhenti merokok, nah ada beberapa opsi pilihan, kenapa harus memilihnya rokok yang legal, bukan yang ilegal, tadi yang disampaikan, kaitan dengan kandungan-kandungan zat-zat tertentu yang di situ itu sudah diawasi. Kalau yang rokok ilegal itu belum tentu, akan lebih membahayakan, karena memang kita tidak tahu kandungannya berapa, begitu. Jadi jangan asal ngebul, tetapi ada kontribusi dari masyarakat ketika membeli rokok yang legal. Itu ada sektor penerimaan cukai yang tadi disampaikan Pak Yudi, itu penerimaannya untuk negara dan dananya pun dikembalikan lagi ke pemerintah. Lain hal jika Anda masyarakat yang belum bisa berhenti merokok kemudian merokok rokok yang ilegal, itu tidak ada pemasukan sama sekali ke negara selain merugikan diri sendiri. Itu sudah jelas ya, merugikan diri sendiri, tetapi juga merugikan banyak orang, hanya menguntungkan beberapa pihak ya, oknum tertentu. Nah, ini berbicara mengenai pengusaha nakal Pak Haji di Sumedang nih, adakah temuan-temuan dari pengawasan nih seperti apa? Saya kira kalau pengusaha tembakau di kita pada umumnya tembakau iris ya, tembakau mole lah. Bako mole kan gitu. Sebetulnya itu mah yang nggak ada campuran apa gitu Pak bukan ya? sehat. Bako itu nggak sehat kan gitu. Tapi bako-bako kita bagus, sehingga bako-bako kita, tembakau kita yang produksi Sumedang itu kualitasnya bagus. Tidak diterima di pabrik rokok. Kenapa alasannya? Mahal. Oh. Jadi kalau beli tembakau hasil dari Sumedang, pabrik rokok ya harus jual Yang tinggi, membedakannya gitu. apa Pak Ji? Kualitasnya?
kualitas tembakau kita kan mungkin dari iklim, mungkin dari pengolahan, lebih gitu, bagus. Itu mungkin nanti bisa teman-teman dari Dinas Pertanian bisa lebih menjelaskan berkaitan dengan kualitas tembakau kita yang bagus lah kan gitu, sehingga tidak susah masuk ke pabrik rokok, karena pabrik rokok itu mungkin kecuali rokok-rokok tertentu yang bisa nerimanya di Samsung misalnya kan gitu, yang jualnya mahal gitu kan, yang jualnya mahal. Kalau rokok-rokok yang jualnya murah, saya kira tembakau hasil produksi dari Kabupaten Sumedang ya dia untungnya dikit kan gitu, karena dia harus beli bahan bakunya mahal kan gitu. Oleh karena itu saya kira pabrik-pabrik, bukan pabrik rokok ya, mungkin produsen-produsen gitu kan, produsen tembakau yang ada di kita, yang pada umumnya bakomole itu ya mungkin kalau dihitung dikonversi ke rokok jadi mahal, tapi karena cara pengolahannya seperti itu, digulung-gulung kan gitu tidak banyak proses ya, tidak banyak proses yang prosesnya yang perokoknya harus ngalinting kan gitu, harus ngalinting, tidak bisa langsung. Oke, Pak Yudi, ini bagaimana nih Pak evaluasi dari Dirjen Bea Cukai kaitan dengan menindak tegas para produsen yang nakal nih, terutama yang menyalahgunakan pita cukai, Pak? Sejauh ini sih kalau di Bandung Raya memang tidak ada produsen ataupun pabrik rokok ilegal ya. Jadi semuanya terkendali. Betul. Jadi kita ini di Bandung Raya ini adalah lebih banyak jadi pasar untuk pemasaran rokok ilegal. Nah, ini tadi yang disebutkan oleh Pak Haji juga bahan baku ya. Nah, ini yang rokok ilegal pun juga bahan bakunya apa kita nggak tahu. Kualitas bakonya sehat atau tidak itu kita nggak tahu apakah yang diiris itu daun tembakau atau daun apa gitu ya. Bisa jadi ada juga kasus yang infonya itu ada daun kecubungnya malah dalamnya kan itu. Itu sangat berbahaya kan itu. Nah, kalau dari Sumedang ini kontribusi untuk penerimaan cukai ini ya cukup besar ya dari teman-teman dari produsen TIS ini, tembakau molek. Jadi kalau dari Bea Cukai Bandung secara keseluruhan tahun ini sampai dengan bulan November kemarin kita sudah mengumpulkan dari sektor cukai itu 179 miliar. 179 miliar. Dan sudah mencapai target 101%. Iya. Pak Yudi, kalau menurut dari pengamatan hasil dari Bea Cukai, ini kenapa para produsen ini, apakah mereka itu kenapa enggan untuk membeli pita cukai asli sehingga mereka memasarkan rokok tanpa pita cukai? Nah, sesaat lagi ya, Pak Yudi, jangan dibahas. Kita akan kembali pemirsa SMTV masih di Balai Sawala SMTV HS Pisan. Pemirsa SMTV, terima kasih Anda masih talk show bagaimana sosialisasi dan juga edukasi ketentuan. Ada Pak Yudi dari kantor Bea Cukai Bandung dan Pak Haji Didi Kurni dari DPRD Kabupaten. Bagaimana kita mengenali atau identifikasi dari pita cukai, karena banyak sekali rokok yang beredar tanpa pita cukai. Alokasi dari DBHCHT untuk penegakan hukum, ada 10%-nya untuk koordinasi, kemudian 40%-nya sosialisasi, dan 5% memilih memasarkan rokok tanpa pita cukai. Ini apa kendala dengan pita cukai ini? Apakah memang disinyalir harganya atau bagaimana nih, Pak? Yang pasti kalau sebagai produsen rokok ilegal itu dia akan mengeruk keuntungan setinggi-tingginya kan, sebesarnya. Karena apa? Harga pokok rokok itu sebenarnya nggak di bawah 10.000 lah, ya kan? Kita kasih contoh aja, misalnya kita sebut merek, salah satu merek Jarum Super misalnya, filter. 12 batang itu 12 kali Rp1.000 atau 12.000? 12.000. Kalau perhitungan untuk harga cukainya? Ya, 12.000 itu cukainya. Belum sama pajak rokok 9,10%. Belum sama PPN hasil tembakau. Jadi dari harga 20.000 itu paling harga aslinya itu paling 5.000 atau 6.000 rupiah. Nah, sedangkan untuk rokok ilegal dia tuh bisa menjual 10.000. Jadi keuntungannya lebih besar, tidak bayar cukai kan. Apalagi bahan bakunya juga tidak terjamin kan, kita nggak tahu. Mungkin grade yang paling bawah, paling murah yang gitu yang dia ini kan. Ya, karena hanya mencari keuntungan. Terus yang kedua adalah tidak ada kewajiban mereka untuk melaporkan hasil produksinya,
tidak ada kewajiban untuk melaporkan pemakaian pita cukainya. Jadi hanya betul-betul hanya untuk memperkaya diri sendiri itu. Ya, sebetulnya kalau untuk para produsen dalam mengurusi pita cukai ini bagaimana? Mudah caranya? Sangat mudah sekali ya. Kita persyaratan untuk mendapatkan izin NPPBKC namanya. Nah, itu sangat mudah sekali. Di kita itu sudah ada 173 NPBK-nya kita terbitkan. Dan itu proses sangat mudah ya, tidak berbelit-belit ya. Itu tadi tapi karena produsen rokok ilegal itu karena ingin yang mudah gitu kan. Yeah. Dia hit and run gitu kan. Karena produsen itu dia memproduksinya itu bisa di mana-mana gitu. Ya, kalau untuk sanksi nih kan ini kalau ada penegakan hukum tentunya ada sanksi atau denda. Ini yang dikenakan sanksi atau denda ini kepada para produsen saja, distributor atau memang dari masyarakat yang mengkonsumsi juga ada sanksinya? Jadi sanksi ini sesuai dengan Undang Cukai ini sanksi untuk yang menyimpan, kemudian menyerahkan dan menjual barang BKC ilegal itu. Nah, untuk produsen otomatis dia kan, kemudian untuk distributor, untuk penjual, warung pun itu menyimpan, menyerahkan. Itu bisa dikenakan sanksi pidana ya 1 sampai dengan 10 tahun. Selain itu juga dikenakan sanksi administrasi ya, 3 kali nilai cukai yang harus dibayar. Luar biasa. Itu Pak Haji ternyata ya banyak sekali untuk informasi yang kita dapatkan pemirsa. Jadi harus dipertimbangkan, harus mulai bisa cerdas nih pemerintah juga sama-sama ini bersinergi. Pemerintah memberikan edukasi, masyarakat juga harus lebih cermat dan teliti karena sayang sekali begitu ya, sudah jelas rokok itu merugikan kesehatan, merugikan diri sendiri, belum lagi mengkonsumsi rokok ilegal. Wah, itu ruginya 2 kali lipat begitu ya. Pak Haji, ada yang mau disampaikan untuk warga masyarakat Sumedang khususnya begitu kaitan dengan ya peredaran rokok ilegal ini kan memang harus digempur karena diedukasi kepada masyarakat jangan mengkonsumsi rokok ilegal gitu. Saya kira di bungkus-bungkus rokok resmi ya ada apa? Ada gambar kesehatan, Pak. ada himbauan merokok sangat merugikan kesehatan, bisa mengakibatkan kanker jantung, kehamilan dan lain-lain kan gitu. Oleh karena itu saya kira berhentilah merokok. Saya bisa berhenti memang. Saya dulu merokok minimal 2 bungkus sampai 3 bungkus lah sehari. Sekarang sudah total berhenti. Saya sekarang dari tahun 2000 saya tidak pernah merokok lagi. Tidak pernah merokok lagi. Artinya bisa ternyata kan. Bisa ternyata. Tapi ketika tidak bisa merokok, tidak bisa berhenti, saya kira tidak bisa berhenti, kurangilah merokok. Tapi kalau tidak bisa mengurangi merokok juga, merokoklah yang sehat. Yang sehat itu yang resmi lah, yang resmi. Termasuk saya pikir rokok-rokok lokal kita di Sumedang itu sehat-sehat gitu. Malah kan orang tua kita dulu mengatakan merokok itu memperpanjang umur katanya, bukan memperpendek umur kan gitu. Bahkan dulu itu ada bako tampang gitu. Bako tampang itu banget gitu kan. Kalau sekarang banget itu sangat ya. Banget kan gitu. Cantik banget gitu banget itu rokok banget kan gitu. Nah, oleh karena itu saya kira di akhir-akhir ini pertemuan itu banyak ya, dan tidak menutup kemungkinan peredaran rokok ilegal itu juga akan meningkat di pertemuan kan gitu. Kalau beli rokok resmi, beli rokok yang ada cukainya kan mahal. Tapi kalau bawa rokoknya yang tidak ada cukainya kan murah. Untuk media ngobrol. Itu beda Pak Yudi kalau kita berbicara dengan orang politik ya. Itu ada masuk sudah kos politik gitu. Pak Yudi, ini kaitan dengan yang tadi. Ini kan memang untuk seluruh unsur lapisan masyarakat juga harus bekerja sama dengan pemerintah bagaimana memberantas peredaran rokok ilegal. Karena selain merugikan negara, tadi juga merugikan masyarakat. Ada yang mau disampaikan mungkin Pak Yudi? Untuk masyarakat pemirsa SMTV, ya, apabila nanti di lingkungan sekitarnya
ditemukan rokok ilegal, silakan untuk menghubungi dari Satpol PP, mungkin kemudian juga ke kami di Bea Cukai langsung bisa di googling, ada nomor telepon ataupun WA, ada juga Facebook kita, silakan untuk dihubungi ke kita, nanti kita akan tindak bersama-sama dengan Satpol PP. Nah, terkait tadi yang rokok ilegal ini, ya betul itu tidak sehat dan tidak terjamin juga kebersihannya. Ya. Jadi masyarakat, kalau rokok ilegal itu tidak ada cukainya, jadi tidak ada dana yang masuk ke pemerintah. Padahal dana cukai ini adalah digunakan dari masyarakat untuk masyarakat. Dari masyarakat untuk masyarakat. Jadi memang luar biasa ini Bea Cukai juga terus gencar ya Pak ya. Terus gencar memberikan sosialisasi dan juga edukasi. Ada satu hal lagi Pak, ini yang kaitan erat Bea Cukai dengan masyarakat. Ini di masyarakat itu sering beredar Pak informasi yang memang penipuan mengatasnamakan Bea Cukai. Ini kenapa Pak bisa seperti itu? Pengawasan dari Bea Cukai sendiri seperti apa? Kebanyakan itu modusnya itu ada modus asmara, Bu ya. Ada juga ada modus yang kita membeli secara online dari luar negeri. Nah, apabila masyarakat ada telepon misalnya dari Bea Cukai, ini barangnya tertahan. Iya, kan? Betul. Di bandara biasanya. Ya, di bandara ini harus membayar bea masuk atau pajak. Ya. Tapi yang diberikannya itu adalah rekening pribadi. Wah, itu udah pasti penipuan. Udah pasti penipuan. Karena padahal yang sesungguhnya kalau untuk pembayaran itu seperti apa Pak dari pembayaran dari Bea Cukai itu semua pakai billing, nomor billing, kode billing. Jadi kode billing itu langsung ke kas negara. Ya bisa dibayar misalnya lewat platform Tokopedia atau link aja, Dana gitu, atau pakai m-banking. Jadi secara resmi lah gitu. Tidak ada yang mengatasnamakan rekening kantor sekalipun atau rekening pribadi. Iya, itu dipastikan sudah penipuan. Sudah penipuan kalau itu. Dan bisa menghubungi kami langsung untuk konfirmasi gitu. Dan sekarang ini juga banyak sekali Pak yang barang-barang karena keluar masuk dari luar negeri yang just tip itu Pak, biasanya jasa titipan untuk nitip beli ini itu. Kaitan dengan handphone ini Pak yang paling banyak. Ini karena orang yang cenderung lebih mudah, handphone itu bisa dibilang barang mudah pindah tangan, jadi gampang sekali. Nah, ini seperti apa Pak nih untuk ketentuan handphone yang dibeli dari luar negeri? Jadi kalau pemirsa SMTV pulang dari luar negeri itu maksimal membawa handphone itu 2 unit. 2 unit ya. Dan mendapat pembebasan $500. Jadi artinya kalau misalnya 2 barang itu, 2 unit itu harganya di bawah $500, itu tidak dikenakan pajak, alias gratis. Tapi kalau di atas 2 unit, di atas $500 itu dikenakan pajak selisihnya. Dikenakan pajak. Iya, kaitan dengan email itu ya Pak ya. Betul. Kadang kan suka dibeli tapi tidak bisa digunakan begitu. Betul. Nah, itu banyak juga yang beredar di masyarakat itu handphone black market ya. Iya, black market. Jadi masuknya itu entah dari mana, dijual di masyarakat, setelah dipakai masyarakat ternyata tidak bisa dipakai karena emailnya belum terdaftar. Nah, itu yang menjadikan korban itu masyarakat itu. Masyarakat. Memberikan masyarakat ya. Seharusnya masyarakat kalau membeli handphone itu lebih baik di gerai-gerai resmi dengan garansi yang resmi. Garansi yang resmi. Jadi jangan tergiur harga murah. Sekali lagi itu. Jadi ada satu kesamaan pemirsa, baik rokok ilegal ataupun tadi yang disampaikan penipuan itu rata-rata mengiming-imingi dengan harga yang murah. Dan sekali lagi di sini penekanan bahwa dari banyak sekali penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai, terkecuali itu kalau yang nomor rekening pribadi itu Pak, itu sudah pasti indikasi utama begitu ya. Ya, terima kasih Pak Yudi, luar biasa nih atas informasi yang disampaikan, juga banyak sekali yang kita peroleh. Pak Haji Didi juga terima kasih, dan untuk Anda pemirsa SMTV khususnya warga masyarakat Sumedang, bahwa sosialisasi ketentuan di bidang cukai yang tadi disampaikan, kemudian juga manfaat dana bagi hasil cukai hasil tembakau itu ternyata akan kembali lagi ke diri kita. Dan mari kita sama-sama, ini bukan tugas dari Bea Cukai saja, atau bukan tugas dari pemerintah daerah, atau bukan tugas dari penegakan hukum saja, tetapi kolaborasi bersama, sinergitas dengan seluruh warga masyarakat, bagaimana ini meningkatkan pemahaman jangan mengkonsumsi rokok ilegal. Kalaupun Anda belum bisa berhenti merokok, jangan mengkonsumsi rokok ilegal, karena selain merugikan masyarakat, ini juga merugikan negara. Ruginya 2 kali, karena kalau rokok yang legal itu ada lagi dana yang dikembalikan untuk pemanfaatan kepada masyarakat. Jadi
usahakan jangan mengkonsumsi rokok ilegal. Mari kita sama-sama gempur rokok ilegal. Sekali lagi terima kasih Pak Yudi, Pak Jididi, terima kasih atas perbincangannya. Saya Bibit Nurvina undur pamit. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.